Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah yang tadi malam karena ada yang ada sedikit yang salah. Jadi untuk itu kami akan mengulangi pembacaan kitab Usfuriyah halaman 20 hadis ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena tadi malam memang saya benar-benar gak tahan menahan kantuk. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis asani kang nomor loro wan isronan rongpolo iku an Sa'id bin Musayyabi dan riwayatakan saking Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Sa'id bin Musayyab kharaja Ali bin Abi Thalib ing dawu kharaja metu sapa Ali yun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh zata yaumin ing dalem siji dina metu minal baiti saking dalemi fastaqbalahu moko mapak ing Sayyidina Ali sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu Salman Al-Farisi. Faqala moko dawa lahu maring Salman Al-Farisi sapa Aliun Sayyidina Ali. Dawa kaifa hale kaya opo asbahta isu-isan sira ya Aba Abdillah Abu Abdillah. Kolan jawab sopo Salman Al-Farisi asbahtu isu-isan kula ya Amirul Mukminin he Amirul Mukminin baina humumin ing dalem antarani piro-piro susah arbaatin kang papat opo humumin. Kola dawu sopo Sayyidina Ali wama iklan iku opo dzalika utawi mengkono umumin arba rahimakallahu ta'ala rahimaka muga-muga melasi ing sira sapa Allah Ta'ala qala dawu sapa Salman ghammul iyali yatlubunal khubzah nyata ing dawu ghammul iyali nyatani prihatin ngadepi pira-pira bate yatlubuna hale kang padha nupres sapa iyal al khubza ing roti wa ghammul khaliqilan prihatin ngadepi zat kang dadekaken wa ghammul khaliqilan prihatin ngadepi zat kang dadekaken ya'muruni kang perintah ghammul khaliq ya'muruni hale perintah sama kang perintah sapa khaliq ing ingsun bitaati kelawan taat wa ghammu syaitani lan prihatin ngadepi setan ya'muruni hale perintah sapa setan ing ingsun kang ngarepaken sapa setan ing ingsun bil maksiati kelawan maksiat niki yatlubu jumlah jatuh setelah nakirah ghairu ma'rifat ya halis ma'rifat ghammul iyalih yatlubuna hale nupres sapa iyal al khubzah ya'muruna hale nupres sapa khaliq ing ingsun wang musyaitani lan prihatin ngadepi setan ya'muruni hale perintah sapa setan ing ingsun bil maksiati kelawan maksiat wa ghammu malakil mauti lan prihatin ngadepi malaikat maut yatlubu hale nupres sapa malakil maut ruhi ing roh kula kala dawuh sapa Aliun Sayyidina Ali absir ya Aba Abdillah ing da absir ya Aba Abdillah absir bebungau sira ya Aba Abdillah Abu Abdillah fa innalaka muqassatuhuni iku kadue sira fi kulli khaslatin ing dalem saben-saben pekerti darajatan utawi derajat
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sani wal isruna an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Ali bin Ubay Abi Thalib bin karramallahu wajha dzata yawm minal baiti fastaqbalahu Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu Ali kaifa asbahta ya Aba Abdullah qala asbahtu ya Amiral Mu'minin baina ghumumin arba'. Di hadis yang ke-22 diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Musayyab. Jadi beliau dawuh bahwa pada suatu hari Sayyidina Ali keluar dari rumahnya dan bertemu dengan Salman Al-Farisi. Jadi ketika Sayyidina Ali bertemu dengan Salman Al-Farisi, beliau bertanya kepada Salman, "Kaifa asbahta ya Abdullah?" Qala asbahtul Amirul Mukminin baina humumil arba. Jadi Sayyidina, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ya Abdullah, jawabnya, ya Amirul Mukminin, pagi ini kami dalam keadaan susah, mengalami kesusahan, 4 kesusahan. Sayyidina Ali dawuh, qala wa ma dzalika rahmatullah? Qala ghammul iyal yatlubuna al-khubza wa ghammul khaliq ya'muruni bit-ta'ah wa ghammu syaitan ya'muruni bil maksiat wa ghammu malakil maut yatlubur ruhi. Qala di hanya Sayyidina Ali jawab, apa 4 perkara itu? Jawabnya Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali, saya itu prihatin menghadapi keluarga kami. Mereka mereka itu meminta roti. Dan saya prihatin menghadapi Allah memerintah pada kami untuk taat. Yang ketiga, kami prihatin menghadapi setan. Dia menyuruh kami, memerintah kami untuk melakukan maksiat. Yang keempat, saya prihatin menghadapi malaikat maut. Karena dia meminta mencari roh kami. Jawabnya sendiri, qala Ali absir ya Abdullah. Salman, berbahagialah engkau, fa inna laka fi kulli lailati fi kulli khaslatin darajatan. Berbahagialah engkau hai Salman. Karena apa? Karena pada perkara tersebut masih ada, setiap perkara itu ada pangkatnya. Ada pangkatnya. Fa inni muqasatuhuni ingsun. Iku kuntu ono sopo ingsun iku dakhal bumanjing sopo ingsun ala Rasulillahi ing ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ing dalam siji dina. Data yaumin ing dalam siji dina kala dawuh sopo Nabi sopo Rasulullah, kaifah hale kaya apa asbahta isu-isuan sira ya Ali he Ali. Fakultu muqamatur sopo ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Fi arba'ati ghumumin ing dalam papat. Fi arba'ati ghumumin isu-isuan kula ing dalam papat piro-piro prihatin. Laisa ora ono iku fil baiti ing dalam oma apa ghairul ma'i sak liyane banyu. Wa ini lan satu wa ini satu mikula iku mughtamun. Iku mughtamun wong kang prihatin bihali afrahi kelawan tingkai piro-piro anak kula. Kelawan tingkai piro-piro anak kula bate kula wa mutaatil khaliqi lan prihatin ngadepi zat kang dadekaken. Wa ghammul akibati lan prihatin ngadepi ing pungkasan wa ghammul malakil maut lan prihatin ngadepi malaikat maut. Faqala muqaddawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dau absir bebungau siro ya Ali he Ali. Absir bebungau siro ya Ali he Ali. Ya Ali he Ali. Fa inna ghammal iyali muko satuhuni prihatin ngadepi piro-piro batik iku satron dadi tutup minan nari saking neraka. Wa hum ta'atil khaliqi lan prihatin taat maring dat kang dadekaken iku amanun dadi aman minal azabi saking siksa. Wa ghammul akibati utai prihatin ing pungkasan iku jihadun perang.
wa huwa utawi jihad iku afdal luwih utama apa jihad min ibadati sittina tinimbang saking ibadah swita apane sanatan tauni. Wa ghammul malaki utawi prihatin ngadepi malaikat maut iku kafaratud dzunubi dadi kafarate pira-pira dosa kulliha iya sekabehane dzunub. Kulliha iya sekabehane dzunub iklam ngertiya sira ya Ali ya Ali anna arzaqal ibadi ing satune pira-pira rezekine kaula iku ala Allah tetep ing ngatasé Allah ma'a anna ghammaka sarta satune prihatin sira iku la yadurru orang bahayani apa ghammaka wala yang faulan orang manfaati apa ghammaka ghaira annaka sakliyani sira satuhuni sira iku tu ajaru dan ganjar sapa sira alaihi ing ngatasé ghammuka kun ono sira iku syakir wong kang taat mutian iku syakir wong kang syukur mutian tur wong kang taat mutian tur wong kang taat wakulan ya. Oke, berapa tambah ada kita? Kon berapa? Mari begini. Sudah mari. Iya. Wakulan tur wong kang banget pasrai. Wakulan tur wong kang banget pasrai. Takun muka ono sapa sira iku min asdiqa illahi ta'ala. Setengah saking pira-pira wong kang padha temen ing dalem taat maring Allah Ta'ala. Setengah saking pira-pira wong kang padha temen ing dalem taat maring Allah Ta'ala. Kultu matur sapa ingsun. Kultu matur sapa ingsun ala ayyi syai'in. Ing ngatasi endi suwiji-wiji asykur syukur kula Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Qala alin absir ya Abdullah fa inna laka fi kulli khaslatin darajatan fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin qala kaifa asbahta ya Ali fa qultu ya Rasulullah fi arbadi umumin wa laysa fil baiti ghairul ma wa inni mutamun bihali afrahi wa ghammu ta'atil khaliq wa ghammul akibati wa ghammul malakil maut. Salman, berbahagialah engkau. Ya Abdullah, berbahagialah engkau. Ya Abdullah, Abu Abdillah itu isinya Salman Al-Farisi. Ya Abu Abdillah, berbahagialah engkau. Kenapa? Setiap perkaramu itu mengandung derajat. Saya itu pernah pernah saya itu pada satu hari saya itu pergi teng dalem Rasulullah dan saya ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Ali?" Bagaimana keadaanmu Ali? Jawabnya sendiri, "Ya Rasulullah ini, ya Rasulullah fi arba'ati umur laisa bil baiti ghairil ma." Tidak, ya Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan susah terhadap 4 perkara. Di rumah saya nggak ada sesuatu apapun kecuali air. Wa inni mu'tamun bihali afrahi wa ghammu ta'atil khaliq wa ghammul akibati wa ghammul malakil. Ya Rasulullah, saya itu susah. Saya itu prihatin dengan keadaan keluarga kami. Yang kedua, kami prihatin menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kami prihatin nantinya bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami. Dan kami prihatin terhadap malaikat maut. Faqala an-nabi alaihi salatu abshir ya aliyu fa inna ghammal ya satrum minan nar wa ghammu ta'atil khaliq amanu minal azab wa ghammul akibati jihatun wa huwa afdalu min ibadah sittina sanatan wa ghammu malakil maut kafaratu dzunub kulliha. Tidak hanya Rasulullah dawuh, Ali, berbahagialah engkau. Jadi ketika Sayyidina Matur ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Jangan saja lama. Ya Rasulullah, saya itu susah. Saya itu menghadapi kesusahan 4. Di rumah saya nggak ada sesuatu apapun selain air. Dan saya susah terhadap keluarga kami. 2, saya susah terhadap
Allah, taat kepada Allah. Saya prihatin terhadap di akhir hayat kami, dan saya prihatin terhadap malaikat maut. Rasulullah, berbahagialah engkau ya Ali, karena prihatin terhadap keluarga itu merupakan suatu penghalang terhadap api neraka. Prihatin terhadap atas taat kepada Allah itu merupakan suatu keamanan. Kamu itu aman dari siksaan. Kamu prihatin terhadap di akhirnya itu adalah suatu jihad. Jihad fisabilillah. Jihad itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Dan prihatin terhadap malaikat maut merupakan kafaroh, penebus dari seluruh dosamu. Ketahui Ali, masalah rizkinya hamba itu adalah tanggungan Allah. Jadi keprihatinanmu itu tidak berdampak sama sekali, tidak mempengaruhi, membahayakan, dan tidak bermanfaat sama sekali, kecuali kamu itu mendapat pahala. Kamu itu diberi pahala oleh Allah. Kun syakiran muti'an wa kulan takun min asdiqa illa qultu ala ayyi syai'in askurullah. Tidak bisa. Kamu bersyukurlah, kamu taatlah kepada Allah, pasrahkan seluruhnya kepada Allah, maka kamu itu termasuk orang-orang yang benar taat kepada Allah. Akhirnya Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, ala kulli syai'in askurati. Jadi masalah ini antara Sayyidina Ali dan Sa'id itu tak sama. Jadi pertanyaan Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi, jawabnya dengan Sayyidina Ali apa? Susah menghadapi keluarga. Artinya gimana? Lah tadi kata Rasul, susah dengan menghadapi keluarga merupakan penutup, penghalang dari api neraka. Nah, orang yang susah dengan keadaan keluarga mesti kan berpikir, melakukan sesuatu bagaimana sekiranya keluarga itu bisa menjadi baik. Oh, tidak makan bagaimana sekiranya keluarga saya itu bahagia. Nah, makanya dari Rasulullah, prihatin terhadap keluarga itu bisa menjadi tameng dari api neraka. Kemudian prihatin menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan siapa? Salman Al-Farisi prihatin menghadapi Allah karena Allah memerintahkan apa? Allah memerintahkan untuk taat. Nanti dengan adanya dawai Rasulullah, prihatin taat terhadap Allah itu termasuk bisa kamu itu aman, bebas, bisa aman dari siksa neraka. Dari siksaan kenapa? Dan kalau kita itu prihatin kepada Allah, berarti kan kita itu, nah bagaimana? Nah, orang yang prihatin terhadap Allah untuk taat berarti kan berusaha bagaimana sekiranya diri kita itu benar-benar ibadah yang baik, taat yang baik kepada Allah untuk menghemat susah kita. Kan ini. Makanya prihatin menghadapi Allah itu merupakan suatu keamanan dari siksa. Kita itu akan aman dari siksaan. Artinya apa? Tidak akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prihatin terhadap hari akhir. Artinya saya itu prihatin. Ini saya rasa saya prihatin lah nanti pungkasan itu hari kiamat. Saya itu prihatin dengan keadaan itu bagaimana? Lah, itu termasuk jihad. Jihad itu ada perang di dalam membela agama Allah. Nah, kalau berarti kan gini, saya itu prihatin, lah nanti saya itu bagaimana? Bagaimana di akhir saya nanti? Itu jihad. Berarti kita itu kan sama dengan kita itu harus memerangi hawa nafsu agar supaya kita itu benar-benar di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah.
berusaha bagaimana di akhirat nanti pada hari kiamat kita itu menjadi orang yang tidak sangat menderita. Ini jihad lah. Jihad itu termasuk lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Sampai itu jihad, mengajar, itu sama jihad itu. Mengajar lah. Orang mengajar itu memang rasanya enak. Dilihat dari segi luarnya orang mengajar enak. Kalau cuma mengajar tapi tanggung jawab besok di akhirat yang sulit. Nah, bagaimana kita nantinya murid kita itu di akhirnya bagaimana? Kalau cuma sekedar mengajar, menerangkan, tidak memikirkan bagaimana nanti nasibnya anak didik kami. Ini apalagi sekarang zamannya, nah ini ada perlindungan anak. Di saat Pak Guru memukul murid dilaporkan di penjara. Padahal pada hakikatnya itu bukan menyiksa, itu bukan suatu penyiksaan. Di dalam mendidik anak itu sangat sulit. Sulit sekali kalau kita cuma bicara, kita itu berbuat baik. Menghadapi anak itu ada kalanya dengan cara kalau cuma dimanja tambah rusak. Kadang-kadang kan kita itu sayang kepada anak. Kalau menurut saya pribadi, sayang kepada anak itu bukan berarti anak manja, anak salah dibiarkan, anak nakal bukan seperti itu. Di saat anak salah, bagaimana caranya anak itu bisa tidak salah? Ya ditegur, kadang-kadang dipukul lah. Orang nih, bagi orang tua yang anaknya sudah berumur 10 tahun ketika tidak, bagaimana? Anjuran agama Islam harus dipukul. Jadi tidak mudah. Kami itu sudah puluhan tahun mengajar, sulit. Kadangkala menghadapi anak itu dengan cara pelan bisa, kadang-kadang tidak bisa. Justru kadangkala pengajar itu justru dibuat mainan. Nah di sini nggak ada seorang guru pun pengajar itu ingin menyiksa muridnya, nggak ada. Tujuannya menurut saya tujuannya itu untuk memperbaiki anaknya. Untuk bagaimana sekiranya anak, guru itu berdoa. Kalau cuma orang tua kan cuma kalau anak itu dipasangkan ke pondok pesantren, orang tua juga mengirim. Tapi guru yang mendidik batin, rohani dengan mendidik zahiriyah itu beda. Lebih berat mendidik rohani daripada kalau mendidik cuma dari segi dohir, kita kasih uang. Anak kalau memang benar-benar paham ini orang tua guru ini membenci saya atau tidak, mestinya anak itu paham, karena saya salah, saya ditegur, saya dipukul, itu biasa. Bahkan dengan pukul itu bisa membawa barokah kepada anak kita. Jadi kalau orang tua mau anak saya disiksa gini, itu adalah mendidik secara rohani, berusaha bagaimana anak ini benar-benar baik. Ya jangan salah alamat, menyayangi anak, menyayangi murid, jangan salah alamat. Lantaran sekarang banyak guru dilaporkan pada pihak berwajib di penjara, akhirnya ya guru banyak yang memberikan anaknya nakal dibiarkan. Nah siapa yang rugi nanti? Orang tua yang rugi, bahkan yang rugi anak. Dan terutama yang mengajar. Kenapa yang mengajar besar rugi? Tanggungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mendidik anak nakal dibiarkan, anak masuk neraka, pasti anak itu akan menuntut kepada gurunya, ya Allah, saya tidak terima guru saya masuk surga. Kenapa saya masuk neraka? Gara-gara guru saya salah, saya tidak sholat, saya dibiarkan. Inilah di sini letak tanggung jawab yang sebenarnya. Sama, orang tua membiarkan anaknya nakal, anaknya tidak sholat, dibiarkan mabuk. Kenapa? Merasa kasihan kepada anak. Lapan anaknya tidak mau mondok, tidak mau sholat, dibiarkan, ya sudah. Nah akhirnya anak tidak tahu masalah ilmu agama, sholat tidak sholat, sholatnya berantakan. Nah, akhirnya orang tua masuk surga. Anak bisa menuntut orang tua,
untuk keluar dari surga? Bisa. Nah anaknya, ya Allah saya tidak terima. Saya itu masuk neraka, ayah saya, orang tua saya masuk surga. Kenapa? Saya masuk neraka gara-gara dengan orang tua saya dibiarkan saya nakal, dibiarkan. Niatnya kasihan. Itu hakikatnya salah alamat. Kasihan yang salah alamat. Akhirnya orang tua ya dikeluarkan dari surga, ditarik ke neraka. Di sini tanggung jawab seorang guru sangat besar sekali. Ya. Besarnya di mana? Di hadapan Allah. Besarnya tanggung jawab di akhirat nanti yang dipikirkan, bukan cuma di dunia, bukan. Itulah guru agama, guru semua seperti itu. Enggak ada niatan guru itu untuk menyiksa anak, enggak ada sama sekali. Itu menurut kami. Kami itu sudah mengajar puluhan tahun dan menghadapi anak yang seperti itu. Kita itu kadang-kadang memang sangat kesulitan, ini mau diapakan, anak tidak mau ngaji, mau dibiarkan, waktunya ngaji mau dibiarkan. Ya jadi anak jadi apa? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan seperti inilah. Ini sebenarnya orang tua menyekolahkan anak, orang tua kan berusaha untuk mendidik anak. Nah kenapa di saat dididik seperti itu justru orang tua dilaporkan, Masya Allah. Ini seperti ini nantinya nih. Jadi jihad fisabilillah itu jihad. Jihad itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Wahumul malaikat, prihatin terhadap malaikat maut. Tadi kan sama, Sayyidina Ali ini di akhir hayatnya. Sayyidina Ali juga khawatir terhadap menghadapi malaikat maut. Sama. Dawai Rasulullah gimana? Prihatin terhadap menghadapi malaikat maut bisa merupakan kafaroh, penebus semua dosa. Sayyidina Ali yang pertama, ya Rasul saya itu di rumah saya nggak ada apa-apa. Dari Sayyidina Rasulullah gimana? Sayyidina Ali sama harus tahu bahwa rezekinya hamba itu ada tanggung jawabnya Allah, bukan kita. Jadi kita susah ya, kita cuma ya nama rezekinya hamba itu, setiap makhluk itu tanggungan Allah yang memberi, bukan kita. Tapi bukan berarti kita tidak kerja, kita cuma duduk. Ya kalau Allah memberi makan pada saya, pada keluarga saya, pasti makan tanpa kita kerja. Itu salah. Kalau dalam kita taklim, mau taklim apa? Gila itu banyak. Ingin kaya tidak kerja, gila. Ingin makan tidak kerja, ya gila. Ya sama seperti ini. Jadi di sini prihatin terhadap maut itu merupakan penebus dosa, seluruh dosa. Nah kalau kan gini, kayak saya itu khawatir menghadapi malaikat maut pencabut nyawa. Berarti kan bagaimana sekiranya malaikat maut di dalam mencabut nyawa kita itu baik. Caranya gimana? Ya kita harus to'in satu salamnya itu selalu seperti rantai berhubungan. Jadi kita itu, kalau saya nanti matinya tidak baik, malaikat mau gimana? Ya sembrono nariknya nyawa. Berarti kita itu berusaha, kita itu ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu matur sapa ingsun. Saya ulangi, keliru ya. Jadi dari saya ini jadi prihatinmu itu tidak berdampak membahayakan, tidak bermanfaat kecuali kamu itu dapat pahala. Dan kita prihatin terhadap keluarga itu dapat pahala, diberi pahala. Dawai Rasul, kun syakiron muti'an wa kulan takun min asdiqaillah. Kun jadilah kamu orang yang bersyukur, jadilah kamu orang yang bertanggung jawab, yang taat kepada wakulan, dan serahkan urusanmu kepada Allah.
kita tawakal kepada Allah. Seperti tadi, tawakal kepada Allah itu bukan berarti kita itu diam saja. Ingin makan tidak kerja tawakal. Saya pasrah kepada Allah. Ada orang saya pasrahkan kepada Allah. Ini tawakal yang salah. Saya serahkan kepada Allah. Kalau memang saya mati ditubruk bis, saya mesti hanya berjalan di tengah jalan. Cuma ya ditobrak dengan kendaraan. Bukan itu itu namanya bukan tawakal, itu gila. Nah, tawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah, kita tetap berusaha. Perkara nanti hasilnya, nah itu serahkan, oh ini sudah takdir dari Allah, ini masalahnya. Orang sakit ya harus berusaha. Kalau ingin tidak ditubruk kendaraan, ya jalannya jangan di tengah, di pinggir lah. Perkara nanti kena, itulah takdir dari Allah. Kita sudah pasrah, menyerah, kita itu sudah berusaha. Jadi tawakal itu berusaha semampu mungkin. Berusaha, jangan tolak. Sudah berusaha bertahun-tahun tapi sebenarnya ya tetap berusaha. Nah, perkara nanti itu namanya tawakal. Jadi wakulan, pasrahkan kepada Allah. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, saya rasa gimana lagi? Bersyukurlah, maka takun min asdiqa illahi ta'ala. Berarti kamu itu orang yang benar-benar taat kepada Allah. Bersyukur, taat kepada Allah, menyerahkan diri kepada itu termasuk kamu itu orang yang benar-benar taat kepada Allah. Ya kalau tidak bersyukur, orang yang bersyukur, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak sekali. Coba kita hitung saja. Kita tidak bisa menghitungnya. Rahmat yang diberikan Allah tidak bisa, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bisa menghitung. Coba pun. Lah kita diberi tangan. Bersyukur atas tangan yang diberikan oleh Allah gimana? Berarti tangan ini gunakan pada perkara yang baik. Jangan buat mencuri, jangan dibuat yang memukul orang. Tapi sekarang katanya memukul itu nggak apa-apa lah. Dulu memukul di sini bagaimana? Apa saya itu menjewet telinganya mulut, nakal, nggak bisa. Ya itu bukan kemaksiatan, bukan. Kita bersyukur dengan adanya kaki, itu nikmat dari Allah. Bersyukur dengan kaki berarti kaki digunakan pada kebaikan. Bersyukur kita banyak harta, bersyukur gimana? Gunakan harta itu pada kebaikan. Itu namanya bersyukur. Betul lagi. Bukan bersyukur alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah ya, alhamdulillah bersyukur. Tapi itu bersyukurnya jangan cuma alhamdulillah. Betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada qultu matur sapa ingsun ala ayyain askuru. Ala ayyain ing ngatasé endi suwiji-wiji askuru syukur kula Allah taala ing Allah taala. Qala da'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syukur sira ing ngatasé Islam. Syukur sira ing ngatasé Islam. Qala da'u sapa rawi kultuh matur sapa ingsun Sayyidina Ali. Ayya syai'in ing endi suwiji-wiji ati taat kula. Qala dawuh sapa nabi kul ngucap sira la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ing kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kul tumatur ingsun ayya syai'in ing endi suwiji-wiji utruk ninggal ingsun. Utruk ninggal sapa ingsun. Qala dawuh sapa nabi al ghadab ninggal sira ing muring-muring. Fa innahu muqasatuhuni tarkul ghadab iku yudfi'u nyirep apa tarkul ghadabar rabbi ing benduni pengiran jallah mu agung apa jalalu keagungane Allah. Wa yuskilu lan bisa ngebotaken apa tarkul ghadab al mizana ing timbane amal. Wa yakudulan nuntun apa tarkul ghadab nuntun ilal jannati maring swarga. Ilal jannati maring swarga. Jadi Rasulullah kan datang Sayyidina Ali. Kun bersyukurlah, taatlah,
serahkan kepada Allah. Ya Sayyidina Ali dawuh matur, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bersyukur kepada, bersyukurlah terhadap Islam. Berarti bersyukur Islam, gunakan agama Islam dengan kita Islam, bukan Islam KTP. Bukan. Nah, Islam itu bagaimana aturan di dalam syariat Islam. Kemudian niki kalau rawi dawuh Sayyidina Ali, bagaimana? Baik apa yang saya taat itu gimana? Pada apa saya seperti itu? Kul, bacalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan cuma baca niki. Nanti cuma la haula wala quwata illa billah. Artinya gimana? La haula, tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahi, angin kelawan pitulungi Allah al-ali kang luhur sapa Allah, al-adil turkan agung sapa Allah. Jadi tidak ada kita yang berusaha menghindar dari maksiat, tapi tidak bisa seorang pun menghindar kecuali atas pertolongan Allah. Minta kepada Allah agar supaya kita itu bisa terhindar. Jadi kita taat. Dan ini bertaat caranya ya membacakan la haula wala quwata illa billah sambil diresapi. Sedangkan matur malih, bagaimana caranya saya itu meninggalkan utruk lan ninggalo siro. Caranya meninggal itu apa? Dari Rasulullah, jangan marah, tinggalkan kemarahan, jangan menjadi orang yang suka marah. Karena apa? Meninggalkan marah, kalau kamu tidak marah, itu bisa meredam kemarahan Allah. Tapi kalau marah-marah, itu adalah mengikuti jejaknya setan. Dan orang yang sabar, ini berarti meninggalkan kemarahan, tahan. Menahan marah itu memang sangat sulit, berat sekali. Bisa memberatkan pada timbangan amal dan bisa menuntun kita ke dalam surga. Di sini jadi ini prihatin, 4 prihatin yang membuahkan hasil positif kepada kita. Dari kami cukup sekian, kami benar mohon maaf karena yang tadi malam kami itu memang benar-benar tidak tahan menahan kantuk, sehingga ada keterangan yang salah. Untuk itu kami ralat yang tadi malam, kami ganti yang sekarang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.